Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big banks dan saham big caps lainnya menjelang rilis data inflasi di Amerika Serikat. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ternyata berhasil naik 1,7% di level 6.645. Namun setelah kita cek ternyata masih ada net sell asing sebesar 231 miliar di market reguler. Sedangkan untuk kurs rupiah ada sedikit pelemahan ya, 0,09% ke level Rp16.360 per 1 USD. Dan hari ini ternyata ada beberapa data penting yang akan rilis dari makroekonomi, terutama dari Amerika Serikat, yaitu tingkat inflasi inti, baik secara month on month dan juga year on year, dan juga untuk tingkat inflasi CPI ya guys ya. So, untuk tingkat inflasi inti month on month diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3%. Ini adalah perkiraan dari konsensus. Sedangkan untuk tingkat inflasi inti year on year diperkirakan akan turun dari 3,2% menjadi 3,1%. Lalu untuk inflasi CPI di month on month-nya diperkirakan akan turun dari 0,4% menjadi 0,3%, sedangkan tingkat inflasi CPI secara year on year atau tahunan ini diperkirakan akan tetap di angka 2,9%. Lalu besok pun akan ada rilis data PPI secara month on month guys ya, yang diperkirakan akan naik dari 0,2% menjadi 0,3%. Dan kalau misal kita lihat ya, untuk tingkat inflasi year on year di Amerika Serikat untuk di level saat ini di 2,9%, sebelumnya itu mengalami kenaikan 7,4% guys. So, kalau misalnya kita perhatikan ya, tingkat inflasi Amerika Serikat ini malah mengalami kenaikan, padahal ini adalah masanya pemangkasan suku bunga. Nah, jadi ketika nanti tingkat inflasi inti ya year on year di Amerika Serikat ini ternyata ya kembali mengalami kenaikan akibat ya perang tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump, maka hal ini juga akan membuat pemangkasan suku bunga menjadi tertunda, yang artinya pasar saham bisa saja kembali turun. Jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini menggunakan Stockbit Sekuritas, yaitu adalah BBNI ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi yaitu adalah Stockbit. Dan teman-teman jika ingin menggunakan aplikasi Stockbit untuk berinvestasi dan menggunakan fitur-fitur lengkapnya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi cukup mengejutkan ya, hari ini BBNI berhasil naik 5,6%, close di Rp4.300 per sahamnya. Dan kita lihat juga ada akumulasi yang cukup besar ya, tanggal 12 Februari hari ini, terutama dari mayoritas investor asing. Ada BK dan juga AK sebagai top buyer di saham BBNI pada hari ini, dan kita lihat ada net buy sebesar 63,4 miliar dari mayoritas investor asingnya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan saham big banks lainnya? Apakah saham big banks lainnya juga ada akumulasi? Nah, kita akan coba ulas ya pada video ini. Namun untuk memudahkan analisa, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Stockbit ya, dan di sini di broker summary juga ada bandar detektor, yang mana bandar detektor ini akan menunjukkan secara langsung ya ke teman-teman secara rata-rata atau average ya, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Nah, jika seperti ini berarti sedang terjadi akumulasi. Dan jika dari foreign flow terlihat ya ada net buy, nah berarti teman-teman ini akumulasinya dari investor asing. Tapi jika sebaliknya, ya di sini ada akumulasi namun asingnya ada net sell, itu artinya teman-teman bisa rubah ke domestik untuk melihat akumulasi domestik yang lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi asingnya. Nah, itu juga cara membaca bandarmologi guys ya, menggunakan bandar detektor di Stockbit Sekuritas. Oke, jadi sebenarnya kalau misal kita lihat ya, untuk hari ini masih ada net sell meskipun BBNI ada akumulasi asing ya, tapi untuk saham-saham big banks lainnya ternyata masih ada distribusi asing. Jadi meskipun hari ini mayoritas saham big banks itu mengalami kenaikan ya, kenaikan yang sebenarnya tidak terlalu tinggi juga, yang naik tinggi hanya BBNI saja. Namun untuk BBRI kita lihat kenaikannya tipis, hanya 0,5% saja di Rp4.030 per saham. Dan hari ini kalau misal kita perhatikan ya cukup netral untuk BBRI ya, di bandar detektornya ini netral. Berarti antara akumulasi dan distribusi antara asing dan domestik ini imbang gitu ya. Namun kalau misal kita lihat guys ya, ternyata hari ini ada net sell di BBRI sebesar 135,9 miliar. Jadi tetap ya masih ada net sell asing di BBRI meskipun kita lihat hari ini cukup netral. So, untuk BBRI sudah rilis laporan keuangannya ya, untuk laba bersihnya. Kalau misal kita lihat pada kuartal 4 2024 ini sebesar 15,1 triliun rupiah,
Yang mana kalau misalkan kita bandingkan ya secara year on year itu masih minus 6,3% dan secara kuartalan juga minus atau turun 1,8%. Sedangkan untuk full year 2024 jika kita bandingkan secara year on year hanya naik 0,1% saja. Dan yang cukup mengejutkan ya guys ya, saya pun sempat melihat ya data dari panduan dari BBRI itu sendiri guys ya. Untuk target pertumbuhan di 2025 itu ternyata lebih kecil ya dibandingkan dengan target pertumbuhan di tahun 2024 yang mana juga miss sebenarnya. Nah, untuk target pertumbuhan di 2024 itu mencapai 10-12% yang itu ternyata miss ya atau tidak sesuai harapan yang aktualnya hanya 7% saja. Nah, sedangkan ya untuk pertumbuhan pada 2025 ini turun ya dari yang tadinya 10-12% menjadi 7,9%. Saya rasa dari pihak manajemen BBRI pun ya memang ada ya sedikit pesimisme terkait dengan pertumbuhan baik itu dari sisi pinjaman ya ataupun net interest margin untuk BBRI gitu ya pada tahun 2025 ini. Ya yang mana juga targetnya menurun ternyata ya. Untuk target net interest margin-nya juga turun dari 7,6 sampai 8% turun menjadi 7,3 sampai 7,7%. Seperti itu guys. Ini adalah guidance ya dari Bank BRI itu sendiri ya. Ini adalah guidance untuk tahun 2025 yang mana angkanya saya lihat memang turun. Nah, jadi untuk perbandingan dividen ya, mungkin kita akan coba bahas besok ya terkait dengan perbandingan dividen untuk saham-saham big banks. So untuk BBRI meskipun memang kita lihat ya hari ini masih berada di zona oversold tapi net sell asingnya ini masih cukup besar ya sehingga hari ini IHSG pun memang masih ada net sell dan itu pun yang menjadi concern utama apalagi besok malam ini akan ada rilis data inflasi tahunan di Amerika Serikat yang mana ini videonya saya buat sebelum datanya rilis. Ya mungkin setelah saya upload nanti datanya sudah rilis dan teman-teman bisa melihat. Intinya jika inflasi Amerika Serikat naik maka akan ada penundaan pemangkasan suku bunga yang artinya negatif untuk saham. Dan sebaliknya jika inflasi Amerika Serikat turun maka kemungkinan pemangkasan suku bunga bisa dilanjutkan dan akan positif untuk saham. Oke, selanjutnya adalah BMRI ya. Untuk BMRI ada kenaikan 1,2% di level Rp4.940 per saham. Dan kita lihat meskipun berada di zona oversold, tapi ada distribusi yang cukup besar, terutama dari CCAK dan juga YP ya. Sedangkan BKKZ terpantau akumulasi. Jadi meskipun ada yang akumulasi, tetap hari ini ada net sell yang cukup besar, 164 miliar di saham BMRI atau di Bank Mandiri. Lalu bagaimana nih dengan harga sahamnya besok? Apakah saham-saham big banks ini akan lanjut turun? Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys ya memang untuk saham big banks ini sedang retest lagi di zona supportnya. Namun jika ternyata berhasil jebol dan tidak bisa ya untuk mempertahankan zona support tersebut, maka ada potensi harga sahamnya malah bisa turun lagi dan mungkin ya kita akan melihat new price ya untuk saham-saham big banks. Apakah memang big banks ini akan cukup tertekan ya dengan kondisi ekonomi yang saya kira di tahun 2025 ini akan cukup menegangkan gitu ya. Kalau misal kita perhatikan ya dari kondisi ekonomi banyak sekali PHK yang terjadi ya, baik itu dari sisi swasta ataupun dari perusahaan-perusahaan BUMN yang dalam ruang lingkup efisiensi. Ya, dalam istilah efisiensi ini beberapa perusahaan, beberapa BUMN mungkin ya akan menerapkan baik itu pensiun dini ataupun pemutusan hubungan kerja. Nah, itu juga yang sebenarnya menjadi concern utama kita. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya, apakah akan semakin positif atau tidak, itu pun kurang lebihnya akan berdampak ya terhadap pertumbuhan dari sisi fundamental perusahaan dan tentunya dari pergerakan harga sahamnya itu sendiri. Jika kinerja perusahaannya ternyata turun, ya otomatis harga sahamnya juga bisa ikut turun. Tapi ya harapan kita semoga ekonomi bisa naik dan harga saham juga bisa melambung lagi. Selanjutnya adalah saham BBCA. Hari ini Bank BCA juga ada kenaikan ya, tapi ya ini tipis juga guys sebenarnya. Tidak setinggi BBNI. Kenaikannya hanya 0,8% saja untuk BBCA close di Rp9.150 per saham dan masih ada distribusi juga untuk BBCA, terutama dari RX, BK dan juga YU, meskipun ada AKKZ yang akumulasi. Namun hari ini masih terpantau net sell 213,9 miliar seperti itu.
Oke ya, selanjutnya kita pun akan membahas saham PANI ya dan beberapa saham Konglo yang mungkin akan kita review ya terkait dengan perkembangannya hari ini. Untuk saham PANI hari ini ada kenaikan 8,2%, ya hampir 2 kali lipat dari kenaikan BBNI hari ini, close di Rp11.200 per saham. Nah, disertai dengan adanya normal akumulasi, terutama dari AK dan juga CC, sehingga investor asing juga tercatat net buy 5,9 miliar untuk hari ini. Sedangkan untuk saham CBDK, hari ini juga mengalami kenaikan 6,4%, close di Rp7.425 per saham. Tapi asingnya ada net sell sehingga ada normal distribusi ya, terutama dari LG dan juga YU. Lalu bagaimana dengan saham-saham Konglo lainnya? Nah, baik itu dari Adaro Group ataupun dari Barito Group ya. Kita akan coba bahas di sini. Untuk brand hari ini ada kenaikan lagi ya, mulai ada kenaikan lagi 4,15% ke level 6.200-an. Lalu untuk Tepia, ya ternyata hari ini bisa naik 11,2% ke level 7.400. Dan kalau misalnya kita perhatikan, direktur dari Chandra Asri Pasifik ini, yaitu Bapak Raymond, membeli 100.000 saham Tepia ya dengan harga rata-rata di 6.600 per saham pada 11 Februari kemarin ya, yang baru terdetek hari ini. Dengan total transaksi mencapai Rp661 juta. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, direktur dari Tepia juga ternyata memborong saham Tepia, dan itu pun sebenarnya yang kemarin dilakukan ya oleh Bapak Prajogo Pangestu ya, baik terhadap Petrosi, brand dan lainnya. Sedangkan untuk cuan, hari ini ternyata naik tipis 1,02% ya di level 7.400-an. Untuk Petrosi juga naik 5,5% di 3.400. Sedangkan BRPT atau Barito Pasifik naik 1,2% di Rp820 per saham. Ingat guys ya, saham-saham Konglo ini memiliki volatilitas yang tinggi. Jadi kalau misal teman-teman salah entry, ya mau tidak mau teman-teman harus diajak turun terlebih dahulu ya, dimana penurunan contohnya saham brand lah ya, penurunan dari saham brand itu kan sudah cukup dalam, apalagi kemarin saham cuan juga sempat ARB. Ya, jadi ketika ARB dan ternyata kembali rebound ya, maka teman-teman bisa mendapatkan cuan ketika memang entry-nya itu di saat yang pas. Jadi ya seperti pedang bermata dua ya, bisa menjadi peluang cuan yang sangat besar dan sebaliknya bisa pun menjadi jebakan yang membawa nyangkut ya uang kita atau floating loss cukup dalam. Selanjutnya ADMR juga sempat mengalami penurunan yang bertubi-tubi ya, namun hari ini kembali naik 2,4% di Rp825 per saham. Namun sejauh ini ADMR belum bisa bagi dividen. Selanjutnya adalah Adro yang naik 4,19% di level 2.240, AAD naik 3,8% di 8.050-an, sedangkan Raja hari ini naik 4,5% di 3.400 dan Ratu naik 9,5% di 7.200-an. Seperti itu. Nah, jadi kenaikan dari saham-saham Konglo ini ternyata lebih tinggi ya dibandingkan dengan kenaikan saham-saham big banks. Tapi jika teman-teman memang masih yakin ya dengan saham perbankan besar, silahkan hold karena sebentar lagi akan membagikan dividen final untuk teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Jadi semoga pembahasan pada video ini bermanfaat untuk teman-teman. Nanti kita lihat ya bagaimana hasil dari rilis data inflasi, baik itu secara month on month ataupun year on year di Amerika Serikat. Apakah juga akan membuat harga saham rebound atau sebaliknya bisa saja membuat harga saham kembali turun. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.